Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat pagi Ananda soleh-soleha. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa ya untuk melakukan pembiasaan pagi, sholat duhanya, ataupun zikir pagi. Jika kalian sudah melakukan semuanya, langsung saja ya kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di situ ada beberapa contoh tarian daerah yang ada di Indonesia. Hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti. Apa sih properti tarian itu? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi, saat pertunjukan tari, jika ada perlengkapan dan peralatan yang digunakan itu disebut dengan properti. Nah, properti sendiri ini adalah unsur terpenting dalam sebuah tarian. Apa sih fungsinya dari properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan tarian agar lebih mudah dipahami oleh penonton. Yang berikutnya itu pelengkap busana tarian. Yang ketiga, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan oleh penari tersebut. Dan yang keempat, menambah keindahan dalam tarian. Inilah fungsi properti tari dalam sebuah tarian. Jenis propertinya itu yang pertama ada jenis senjata. Berikutnya ada jenis yang lainnya. Nah, untuk jenis senjata sendiri ini berupa pedang, keris, tombak, anak panah, rencong, busur, dan masih banyak yang lainnya. Untuk jenis yang lainnya sendiri, itu terdiri dari topeng, piring, selendang, lilin, payung, tongkat, dan yang lainnya. Inilah contoh jenis properti tarian. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tarian daerah yang menggunakan properti. Yang pertama itu ada tari Bondan Payung. Tarian ini berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Properti yang digunakan itu berupa payung, boneka, serta kendi. Yang kedua itu ada tarian Serimpi. Tarian ini berasal dari Surakarta dan Yogyakarta. Properti yang dipergunakan yaitu adalah selendang. Yang berikutnya itu ada tari Burung Enggang. Tarian ini berasal dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan yaitu berupa ikat kepala yang terbuat dari bulu burung enggang serta sayap yang dipegang di tangan yang dibuat juga dengan bulu enggang. Ada lagi tari piring. Tarian ini itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Properti yang digunakan itu berupa piring. Lalu ada tari kipas Pakarena. Tarian ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan.
properti yang dipergunakan yaitu ada kipas, baju pahang, gelang, kalung, dan lipak sakbe. Lipak sakbe ini adalah sarung khas yang dimiliki daerah tersebut. Dan yang terakhir ini ada tari pendet. Tari pendet ini berasal dari Bali. Contoh yang digunakan atau properti yang digunakan yaitu berupa bokor. Bokor ini adalah nampan kecil yang dihiasi oleh janur, kemudian di dalam nampan tersebut itu diisi bunga-bunga ya. Biasanya itu isinya bunga-bunga dan tarian ini tuh dipergunakan untuk menyambut para tamu. Tahukah kamu, sebelum melaksanakan tari itu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Apalagi kalau tariannya itu akan kita tampilkan atau kita berikan di depan umum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar peragaan karya tari kita itu berhasil dengan baik di depan orang banyak atau orang lain. Nah, berikut ini persiapan dalam peragaan sebuah tari. Yang pertama, kamu harus menentukan dulu bentuk karya tariannya. Nah, di sini kamu itu harus menentukan kalian itu ingin menarikan tarian tunggal, tarian berpasangan, ataupun tarian kelompok. Setelah itu menentukan jumlah penari. Nah, apabila kalian ingin menari, kalian juga harus menentukan jumlah penarinya. Kalau ingin satu atau per orang itu berarti jumlahnya hanya satu orang ya. Kemudian jika berpasangan berarti jumlahnya ada 2 orang. Dan jika ingin berkelompok itu berarti orangnya lebih dari 3 orang. Berarti boleh 4, 5 ataupun sampai 10 ya, bahkan bisa lebih. Namanya juga disebut dengan tari berkelompok. Yang ketiga, memilih properti tari. Nah, untuk properti di sini itu dipersiapkan sejak awal. Jadi ketika kalian latihan, properti ini sudah dipergunakan. Yang keempat, itu menentukan iringan tari. Nah, untuk iringan tari ini itu harus disesuaikan dengan tarian yang akan dibawakan. Biasanya iringan tersebut itu disimpan di dalam bentuk rekaman ataupun disimpan dalam flash disk. Dan yang terakhir itu memilih busana atau kostum tari. Nah, kostum di sini harus sesuai ya dengan tema yang akan kalian tarikan. Jangan sampai misalkan kalian ingin menarikan tarian tema petani, malah kalian memakai kostum atau bajunya itu kostum nelayan, kan tidak masuk akal ya, atau tidak nyambung dengan tema di awal tadi. Jika semua persiapan ini kalian siapkan dengan baik dan dengan matang, maka tarian yang kalian tampilkan itu akan terlihat baik dan indah. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian belajar. Semangat terus belajarnya. Ya, patuh terhadap ayah dan bunda sebab merekalah yang saat ini mendampingi kalian. Dan terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa kembali normal dan bertemu seperti sebelum ada wabah ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video pembelajaran Ustazah dengan cara mensubscribe channel Ustazah agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran Ustazah. Terima kasih dan sampai bertemu kembali ya. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.